Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti memastikan stok beras untuk Ramadan serta Lebaran tahun ini aman karena panen padi akan berlangsung pada Maret hingga April 2024. Namun, ada fakta yang membuatnya heran. Di Indonesia kayaknya khas tuh ya. Jadi kalau bulan puasa yang harusnya mengurangi makan harusnya kan 3 kali jadi 2 kali gitu. Tapi entah kenapa permintaannya naik gitu justru kan. Jadi ya kita sudah bersiap. Bayu Krisnamurti tidak menampik kebutuhan akan beras terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Padahal, faktor pendukung peningkatan produksi beras makin berkurang. Terus kemudian sawah kita juga berkurang dengan perumahan, dengan industri, dengan infrastruktur, macam-macam. Kita memang harus menata ulang ya, sistem pangan atau lebih khusus lagi sistem perberasan kita ini. Meski beragam posisi mulai dari wakil menteri hingga komisaris utama di BUMN sudah pernah dijabatnya, sebagai akademisi Bayu Krisnamurti tetap berharap suatu saat nanti bisa kembali ke kampus untuk mengajar. Saya harus sangat mengurangi peran dan tugas saya sebagai dosen, sebagai guru besar di IPB. Ya nanti mudah-mudahan setelah selesai jadi tugas di RUT ini, ya mudah-mudahan saya masih bisa kembali lagi ke kampus untuk ngajar lagi. Sahabat Liputan6.com merasa nggak sih akhir-akhir ini beras itu langka, beras itu jadi mahal. Bahkan kita mau beli beras aja tuh susah ya nemunya di mana. Hari ini kita akan cari tahu jawabannya, karena melalui Bincang Liputan 6, bareng aku Sheila Oktarina, kita bakal ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Bayu Krisnamurti, untuk segera mencari tahu jawabannya. Langsung aja kita ngobrol bersama beliau. Halo Bapak Bayu Krisnamurti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Nih kita kesempatan ngobrol, mau tanya-tanya nih sama Bapak soal Silakan. Persoalan pangan yang terjadi sekarang. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, sahabat Liputan 6, kita bakal kenalan dulu lebih dekat sama Pak Bayu ya. Bapak ini udah melanglang buana sepak terjangnya di dunia pangan. Bisa diceritain nggak sih Pak? Iya, saya S1, S2, S3, semuanya di bidang pertanian, ya, ekonomi pertanian basically. Terus kemudian saya sudah lebih dari 15 tahun di pemerintahan, pernah menjadi anggota kabinet dan berbagai tugas yang lain, dan sekarang saya ternyata diberi tugas lagi untuk berada di Bulog. Oke, kalau boleh tahu dulu mungkin ya flashback sebelum akhirnya melalang buana di dunia sekarang ya Bapak dipercaya jadi jabatan Wakil Menteri Pertanian, Perdagangan juga. Ya. Nah, dulu emang cita-citanya atau memang dari kecil emang passionnya ke sini Pak? Enggak, saya cuma pengen jadi dosen sebenarnya. Oke. Pengen jadi dosen. Tapi memang ada kejadian kecil yang selalu jadi semangat ya. Jadi waktu saya masih kecil, masih kelas 2, kelas 3 SD gitu, jalan di desa di Jawa Tengah dengan eyang saya. Kemudian saya lihat ada petani hanya pakai caping, tidak pakai baju, dan hanya pakai celana hitam gitu. Terus saya tanya, kenapa dia nggak pakai baju? Saya anak kecil. Terus eyang saya bilang, dia miskin, gitu. Kasihan ya, dingin dong nggak pakai baju gitu kan. Ini tentu dalam bahasa Jawa ini ya, tapi saya terjemahkan aja langsung. Terus iya kata eyang saya. Terus saya nanya lagi ke eyang saya, gimana caranya dia supaya tidak miskin? Nah, pada waktu itu yang saya ingat betul kata-kata beliau. Ya, beliau mengatakan, ya nanti kamu yang mengusahakan untuk petani itu tidak miskin. Dan itu rasanya seperti doa ya, yang kemudian membuat akhirnya saya jalurnya ke sini. Luar biasa. Dan itu merupakan suatu panggilan ya, kerinduan Bapak juga akhirnya sekarang menjadi Dirut Bulog ya. Yang mana akhir-akhir ini kan sahabat Liputan 6 kita ngerasa kayaknya beras susah ya. Tapi sebelum itu Bapak ini kan cita-citanya jadi dosen dan udah menjadi dosen, bahkan sekarang guru besar ya Pak ya. Itu gimana kesibukannya Pak ngebaginya? Ya karena setelah jadi Dirut Bulog, saya harus sangat mengurangi peran dan tugas saya sebagai dosen, sebagai guru besar di IPB. Ya nanti mudah-mudahan setelah selesai jadi tugas Dirut ini, ya
mudah-mudahan saya masih bisa kembali lagi ke kampus untuk ngajar lagi. Karena itu passionnya ya, Yeah. pengen ngajar. Nah, ngomongin beras, di awal tahun 2024 ini masih awal-awal tahun termasuk ya Pak ya? Stoknya gimana Pak beras sekarang Pak? Kalau stoknya Bulog aman ya. Stok Bulog itu sejak awal tahun, sejak pergantian dari 2003 ke 2004 terjaga. Kita selalu berhasil menjaga stok kita lebih dari 1 juta ton. Ya, sepanjang sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita bisa jaga. Yang memang sedang menghadapi tantangan adalah kondisi perberasan secara nasional. Karena 2 bulan di awal tahun ini, Januari, Februari, sebagaimana sudah dilaporkan oleh BPS, oleh berbagai pihak, Indonesia defisit ya, antara 2,7-2,8 juta ton. Di akhir tahun 2023 itu surplusnya, jadi kita masih surplus di 2023 itu sekitar 300-400 ribu ton. 2 bulan ini sudah langsung habis yang surplus tadi, dan tentunya masyarakat sudah menggunakan stok yang ada di masing-masing mereka gitu. Ya, nah itulah yang kemudian membuat harga kemudian menjadi naik dan barangnya atau berasnya jadi seperti langka ya, karena memang terjadi defisit dari sisi produksi kita. Nah mungkin saya harus jelaskan juga kenapa kok terjadi begitu. Itu karena berbagai macam hal dari sisi produksi, tapi yang sangat dominan menurut saya adalah karena musim kering yang panjang. Biasanya musim hujan itu sudah dimulai, lazimnya di Indonesia mulai bulan September, Oktober udah mulai musim hujan. Tapi tahun ini hujan itu baru ada di akhir Desember, awal Januari. Jadi mundur hampir 2 bulan. Jadi kan petani padi nggak bisa menanam kalau tidak ada hujan. Mereka membutuhkan hujan. Jadi baru mereka mulai nanam di awal Januari, dan mudah-mudahan bulan Maret ini kita mulai panen ya, dan sudah mulai terlihat sekarang produksi ada datang dari berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan situasi akan normal kembali. Terus kalau impor dari Bulog sendiri sejauh mana Pak sekarang? Ya, karena kita memang defisit ya tadi, maka ya harus ditutupi, harus dipenuhi kan. Okay. Jadi ya mau tidak mau Bulog kemudian melaksanakan tugas pemerintah untuk memperkuat stok. Tujuannya adalah memperkuat stok. Kita melakukan importasi. Jadi sampai dengan bulan Februari kita sudah melakukan tugas itu, dan ini kemudian langsung terbagi karena seperti tahun lalu, tahun ini dimulai lagi kita melakukan kegiatan bantuan pangan yang jumlahnya 220 ribu ton. Ini menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Mereka adalah ya pakai istilah ilmiahnya kuantil paling rendah ya. Jadi mereka adalah yang paling membutuhkan. Untuk paling enggak mereka punya sebagian, kalaupun tidak semua, dari kebutuhan berasnya dalam 1 bulan. Mereka dibagi 10 kg beras per keluarga per bulan secara gratis. Okay. Jadi dengan demikian paling enggak kelompok masyarakat ini tidak harus panik gitu kalau ada berasnya langka atau harga naik, dia paling enggak udah punya. Sebagian, walaupun mungkin nggak semua ya, nggak bisa memenuhi, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi sebagian sudah ada, sehingga mereka lebih tenang. Karena kelompok masyarakat ini yang saya katakan tadi adalah yang paling resah kalau harga naik. Nah, untuk yang di atas, kelompok masyarakat di atasnya, itu Bulog menjual beras namanya beras SPHP. Ini beras yang kita jaga harganya tetap murah, tidak naik. Selama ini dia tidak naik. Dan kalau tadi per bulan bantuan pangan itu 220 ribu ton sudah disalurkan oleh Bulog, 2 bulan berturut-turut. Yang SPHP sampai dengan hari ini kita sudah menyalurkan sekitar 380 ribu ton. Jadi ini yang mengisi pada tempat-tempat yang kosong, mengisi ke retail modern, ke pasar-pasar, itu kita isi dengan beras SPHP tadi yang kita jaga murah, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harganya tetap ya, nggak ada kenaikan? Nggak kenaikan. Kalau untuk SPHP nggak naik. Oh, oke. Cuma kan memang beberapa saat, honestly saya sendiri Pak, ke retail-retail modern gitu ya, kok nggak ada, habis ngecek semuanya, ini ada apa gitu kan, apakah memang karena ada sesuatu atau ada gimana, dan harganya juga relatif naik tiba-tiba, terus kemudian langka,
Nah, ada juga yang bisa beli tapi pakai KTP, Pak. Itu kenapa, Pak? Oke, ini ada 3 nih pertanyaannya. Pertama, kenapa kok harganya mahal? Tadi sudah saya katakan bahwa karena masalah iklim, panen yang mundur, maka yang sebenarnya yang paling duluan terjadi itu harga gabah di tingkat petani. Ya, harga gabah di tingkat petani sebelumnya referensinya kira-kira Rp5.000, 5.000, 5.500, 5.200, antara 5.000 6.000 deh. Dalam 3 bulan terakhir naik menjadi 8.000, ya, naiknya lumayan ya. Lumayan. Itu tapi di tingkat petani, ya. Nah, kalau pakai biar sederhana rumus di ekonomi pertanian itu kalau gabahnya 6.000 atau 7.000 atau 8.000, harga berasnya gampangnya kali 2. Ya, supaya nggak rumit gitu, katakanlah kasarnya kali 2 aja. Jadi kalau 16.000 misalnya. Ya, jadi kalau gabahnya 8.000, maka berasnya jadi 16.000. Pasti itu. Nggak bisa, mau diapa-apain juga susah. Pasti tetap segitu harganya. Nah, khusus untuk retail modern, saya justru melihat bahwa retail modern kita ini orang yang, atau lembaga-lembaga atau organisasi yang takut sama peraturan. Ya, mereka adalah orang yang berusaha patuh, gitu. Ada ketentuan mengenai HET, harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi itu adalah harga yang dijual di tingkat eceran. Harganya itu 14.000, atau tepatnya 13.900. Jadi 14.000. Jadi pengecer sebenarnya tidak boleh jual beras di atas 14.000. Tapi tadi yang gabahnya sudah jadi 8.000, berasnya 16.000, kan si pengrajin penggilingan padinya juga nggak bisa dong jual 14.000 kan. Jadi dia jual 16.000. Maka si retail modern nggak beli. Dia nggak beli dari penggilingan, dia berhenti beli dari penggilingan karena kalau dia beli, masa dia jual rugi? Kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau dia jual di atas 14.000, dia kena peraturan. Jadi akhirnya ya sudah, mohon maaf, kami tidak jualan beras hari ini, gitu ibaratnya begitu. Iya. Nah, tentu ini harus diatasi. Makanya Bulog diberi tugas, SPHP tadi yang nggak naik, harganya tetap ya, 13-14 ribu itu kita juga jual ke retail modern. Sebenarnya tidak, desain dari SPHP tidak untuk retail modern sebenarnya. Ya. Jadi kalau dulu dalam keadaan normal, ya nggak ada SPHP di retail modern, gitu. Tapi karena kondisinya tidak normal, karena masalah kelangkaan dan panen yang tertunda itu, ya sudah, Bulog juga mengisi ke retail modern. Dan sampai dengan saat ini sudah hampir 11-12 ribu ton. Banyak banget loh itu. Kita masukin ke retail modern. Gitu. Hanya memang di retail modern itu ada peraturan mereka sendiri, itu internal mereka, Bulog nggak bisa ikut campur. Jadi kalau Bulog jual, itu harus ke namanya distribution center. Distribution center itulah yang mengirim kepada outlet-outlet ke masing-masing retail modern yang ada di pemukiman, di mana-mana itu. Jadi memang ada waktu jadinya. Jadi dari Bulog ke distribution center ke mereka. Dan memang juga karena Bulog SPHP-nya kalau dibandingkan dengan total market ya, di Indonesia itu relatif sedikit. Begitu datang habis, begitu datang habis gitu. Ya memang begitu. Langsung diserbu karena memang seperti itu, karena biasanya mereka punya 5 merek, 7 merek, 10 merek, yang lain semua nggak ada. Ya itu karena tadi harga di penggilingannya sudah mahal gitu. Oke, dan tadi juga Bapak sempat mention kalau memang salah satu faktor penyebab kelangkaan dan kurangnya stok karena El Nino ya, atau memang kekeringan gitu. Tapi bukankah ini harusnya menjadi hal yang diantisipasi dari lama, Pak? Ya, memang ya itulah yang kalau kita punya isu climate change ya, perubahan iklim. Dulu itu dalam sejarah Indonesia, katakanlah saya punya data yang sampai 150 tahun ya. El Nino atau kekeringan panjang itu terjadi biasanya siklusnya 10 tahunan. Tahun 70-an siklusnya menjadi 5 tahunan. Tahun 2000-an ini siklusnya 3 tahunan. Jadi perubahan iklim itu nyata ya, terjadi di sekitar kita, dan ini masalah yang sangat serius memang. Jadi ya kita tidak bisa menyesali yang kemarin, ke depan kita harus antisipasi. Jadi kalau
2003-2004 ini El Nino sekarang, ya wajib diperhitungkan dan diantisipasi. Mungkin 2006-2007 nanti akan ada kering panjang lagi, dan itu harusnya kita segera bersiap. Dan persiapannya apa? Yang paling utama harus punya stok, gitu. Dan menurut saya kita harus punya stok dalam jumlah yang cukup dengan pengadaan dengan cara yang cerdas, supaya nanti pada saat dibutuhkan kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Oke, jadi kalau misalnya beberapa stok bantuan dari Bulog sudah digelontorkan ke masyarakat, sekarang berarti stoknya masih aman ya Pak? Aman, insya Allah aman. Karena setiap tahun adanya perubahan iklim yang tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak, kita juga harus jaga-jaga nih. Tapi kan kebutuhan demanding masyarakat terhadap beras ini nggak bisa ditahan dong. Betul. Jadi yang mana kita ngelihat sekarang mendekati hari-hari raya khususnya, apakah masih bisa dikatakan aman? Kalau saya ya terus terang memang agak itu ya di Indonesia kayaknya khas tuh ya. Jadi kalau bulan puasa yang harusnya mengurangi makan harusnya kan 3 kali jadi 2 kali gitu. Tapi entah kenapa permintaannya naik gitu justru kan. Jadi ya kita sudah bersiap, kita harus selalu bersiap dan pertama alhamdulillahnya pas masuk Ramadan ini pas masuk panen. Ya, sekarang sudah mulai. Sehingga kalau kita lihat paling nggak yang jelas-jelas kelihatan tuh di pasar-pasar grosir itu harga udah turun 1.000, 1.500 bahkan udah yang 2.000. Ya, kalau kita lihat di pasar-pasar grosir hampir seluruh Indonesia. Memang sih dari pasar grosir sampai ke rumah tangga itu akan butuh waktu 2 mingguan, ya 20 hari lah, 3 mingguan karena dibeli dulu oleh si pedagang ini, diangkut, kadang-kadang kan mereka jualnya dengan karung-karung yang 50 kiloan, di rebagging istilahnya, dimasukin ke kemasan yang lebih kecil dan seterusnya, itu butuh proses. Mudah-mudahan ini pas minggu depan kita masuk ke Ramadan, di toko-toko sudah mulai banyak, ya tidak lagi menjadi pembatas. Itu menurut saya kabar baiknya dan masih akan terus berlanjut. Perkiraan baik dari Kementerian Pertanian, BPS, semua memperkirakan bahwa panen ini akan berlangsung kira-kira sepanjang bulan Maret sampai bulan April. Nah, jadi dengan demikian Ramadan dan Lebaran kita yang bersamaan dengan panen itu adalah kabar baik gitu. Sehingga harga mudah-mudahan akan lebih terkendali. Hanya memang sekarang yang mulai diberitakan kan produk lain ya kayak telur, ayam dan yang lain. Itu saya kira adalah hal yang juga harus kita antisipasi. Ke depan lebih dari Lebaran kita masuki musim kemarau yang kedua, musim kering yang kedua, ya Juni Juli, ya kan? Itu biasanya musim kering kan, panas. Nah, ya kita harus antisipasi lagi untuk bisa memastikan pada saat seperti itu pun kebutuhan beras masyarakat tetap tersedia. Tetap tercukupi ya, jangan sampai ada kekurangan dan kelangkaan. Ya, tapi menurut Bapak nih ya, dengan kejadian yang terjadi gitu ya, dengan kelangkaan dan harga jadi naik, apakah sistem tata niaga beras sekarang di Indonesia itu sudah baik, Pak? Ya, saya ambil begini deh perbandingannya ya. Pada waktu Indonesia terakhir mendapat pengakuan FAO, ya, Food and Agriculture Organization, kita berswasembada. Pengakuan itu diberikan tahun 1985. Pada waktu itu, penduduk Indonesia 175 juta. Sekarang penduduk Indonesia sudah 100 juta lebih banyak. Wow. Nah, kan gitu. Pada waktu itu, jalan tol baru hanya Jagorawi. Sekarang seluruh Jawa sudah ada jalan tolnya. Dan kita tidak memungkiri bahwa ya demand-nya naik. Ya, terus kemudian sawah kita juga berkurang dengan perumahan, dengan industri, dengan infrastruktur macam-macam. Kita memang harus menata ulang ya, sistem pangan atau lebih khusus lagi sistem perberasan kita ini. Contoh data yang lain saya bisa sampaikan. Tadi kan saya katakan bahwa beras itu dikonsumsi lewat retail oleh rumah tangga se-Indonesia. Yang memasoknya itu kira-kira 200-an ribu retailer, warung lah, pasar, segala macam. Yang memasok ke warung-warung ini kira-kira 170 ribu penggilingan seluruh Indonesia. Banyak sekali. Jadi ini sebenarnya usaha kecil yang banyak sekali di seluruh Indonesia yang bergerak itu.
Nah, tapi masalahnya 170.000 penggilingan itu kapasitasnya itu sudah lebih dari 2,5 kali dari gabah yang tersedia. Jadi penggilingan ini over capacity dari gabahnya, atau boleh saya kita katakan gabahnya kesedikitan. Nah, gitu. Jadi artinya memang kita harus meningkatkan produksi dalam negeri kita. Ini menurut saya tantangan terbesarnya memang tetap di sana. Dan harus kita usahakan dengan cara yang cerdas, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang terbaik untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Karena kalau tidak, sekarang alhamdulillah kita masih bisa dipercaya oleh teman-teman, saudara-saudara kita di negara lain untuk mereka mau memasuk kita. Artinya, atau pakai bahasa terangnya, sekarang kita masih bisa impor. Tapi kalau nanti negara-negara itu nggak mau ekspor, nah kita kan jadi kelimpungan. Jadi meningkatkan produksi dalam negeri adalah sebuah keharusan. Oke, nah kalau boleh tahu dan dikasih bocoran nih dari rahasia Bapak gitu ya, ada peta besar untuk memecahkan masalah yang terjadi ini apa Pak? Yang pertama kalau menurut saya adalah kita harus memastikan petani padi masih tetap mau bertani. Kalau udah nggak mau bertani, nah itu yang repot. Siva dan saya pasti nggak bisa jadi petani padi. Kalau nanam juga jangan-jangan nggak tumbuh lagi kan. Kita butuh para petani padi itu untuk menanam padi. Jadi kalau demikian yang pertama, kita harus bisa pastikan mereka berpendapatan baik dong. Kan mereka kan juga punya keluarga, punya anak, punya kehidupan yang ingin mereka topang. Jadi mereka harus bisa mendapatkan pendapatan yang wajar, yang baik. Kesejahteraan petani. Itu menurut saya critical. No farmers, no food, no future. Tidak ada petani, tidak ada pangan, tidak ada masa depan. Itu saya sangat yakini itu. Kemudian yang kedua, petani kan nanamnya di lahan, di sawah. Jadi bikin sawah baru itu susah. Maka mari kita jaga sawah yang sudah ada ini, jangan buru-buru diganti gitu. Jangan cepet-cepet kemudian sawahnya udah bagus, ada irigasinya, langsung diganti jadi perumahan, jadi sekalian. Kita kalau bikin rumah masih ada alternatif, kita bikin menjadi berkembang ke atas. Kalau sawah mau diapain? Nggak bisa berkembang ke atas, kan gitu. Itu menurut saya nomor 2 yang harus. Dan jangan lupa dalam konteks sawah ini adalah air. Padi nggak bisa tumbuh nggak ada air. Jadi manajemen air kita juga salah satu tantangan terbesar. Kemudian yang ketiga, kalau sudah, maka tadi kan Indonesia itu kepulauan, ya. Kalau kita tahu ada dari seluruh provinsi di Indonesia, itu hanya 11 provinsi loh produser yang menghasilkan beras, nggak semua provinsi menghasilkan beras. Jadi logistik itu menjadi kunci yang lain. Ya, logistik itu harus ada dan baik untuk beras. Kemudian yang keempat adalah stok. Bagaimanapun manajemen stok itu menjadi kunci. Negara-negara besar seperti China, seperti India, negara yang lain, bahkan Jepang, itu punya sistem stok yang pasti ada, nggak boleh nggak, harus ada. Kita surplus kayak kita nggak surplus, stoknya tetap harus ada, karena manajemen resiko itu tetap harus diterapkan gitu kan. Kemudian yang terakhir menurut saya, ya kita harus terus-menerus mengembangkan diri, mencari ilmu, mencari teknologi untuk supaya kalau misalnya di logistik, gimana caranya mengirim lebih efisien, di stok, bagaimana caranya nyimpen lebih lama, gitu kan, nggak rusak berasnya, nggak kutuan, biasanya kan ada nggak kutuan dan sebagainya. Itu kan butuh teknologi, kita terus tingkatkan, dan juga tentunya teknologi di produksi untuk bisa meningkatkan produktivitas dan lain-lain gitu. Wah ini kayaknya bukan Dirut Bulog yang ngomong, ini jadi guru besar IPB-nya yang ngomong ya. Jadi dosen. Tapi menurut saya 5 itu harus kita lakukan. Bulog mungkin punya tugas satu, yaitu jaga stok. Satu dari 5 itu. Itu terpenting. Tapi kalau hanya suruh jaga stok aja yang lain nggak ada, bakal makin susah nanti. Gitu. Oke. Menjaga stok itu ya, yang sekarang menjadi concern dan diemban ya. Betul. Pak ya. Oke. Nah kalau kita sudah mengamankan stok nih dari Bulog sendiri, gimana kalau ada mafia-mafia beras yang sekarang mungkin masih ada gitu Pak? Ya kalau menurut saya
pertama saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, mafia dalam konteks pelanggaran hukum, maka menurut saya ya ini kita betul-betul serahkan pada aparat hukum untuk jangan ragu-ragu deh, udah beneran lah diselesaiin, dibersihin gitu. Ya. Tapi ada juga mungkin lebih dalam konteks administrasi, dalam konteks manajemen di Bulog atau dimanapun. Nah ini kita terus berusaha tingkatkan supaya manajemen kita sedemikian sehingga tidak ada lagi celah, ruang untuk melakukan langkah-langkah yang kemudian cenderung bisa merugikan tadi. Salah satunya apa? Bagaimana kita membangun supaya sistem antara interaksi antara Bulog dengan katakanlah pemasok atau distributor itu makin hari makin tidak bertatap muka. Ya. Makin hari makin tidak perlu pakai kertas, jadi paperless. Kita masuk ke digital dan seterusnya. Jadi kita sudah punya banyak contoh ya, dan Indonesia cukup berhasil sebenarnya menurut saya di berbagai lembaga termasuk di BUMN yang membuat mekanisme kerjanya menjadi transparan, akuntabel. Ya, misalnya kayak di bank. Sekarang kan bank itu luar biasa menurut saya, governance-nya bagus banget. Demikian juga di beberapa perusahaan besar. Bulog harus menuju ke sana juga dan itulah sebabnya salah satu tema setelah saya menjadi dirut adalah transformasi. Sebenarnya itu sudah dilakukan lama. Nah, kita lanjutkan dan kita tegaskan dan kemudian kita percepat proses transformasi Bulog itu supaya betul-betul menjadi perusahaan yang governance-nya bagus, yang GCG-nya jalan istilahnya itu, good corporate governance-nya jalan. Sehingga yang sifatnya tadi administratif lah, manajerial yang kemudian memungkinkan ada celah itu bisa benar-benar bersih. Okay. Tapi kalau sudah sampai pelanggaran hukum, ya, kalau sudah sampai manipulasi, penipuan, nah itu kita serahkan ke aparat penegak hukum lah untuk benar-benar dibersihin lah. Pak, selama menjadi dirut Bulog sekarang ya, nggak cuma ngamanin beras, tapi juga ngamanin bahan-bahan yang lain dong untuk masyarakat tentunya. Apa aja sih Pak yang diamankan sekarang? Secara formal yang ditugaskan kepada Bulog adalah padi atau beras, ya, jagung, kedelai. 3 itu yang secara formal dimintakan untuk ditangani oleh Bulog. Tetapi secara komersial, Bulog juga menangani yang lain, misalnya daging kerbau, terus kemudian gula, minyak goreng, ya, apalagi, ya itu 3 itu yang paling besar di luar padi, jagung, kedelai. Nah untuk stoknya selain padi, beras dan lain-lain yang tadi Bapak sebutkan, kok sekarang aman nggak? Kalau Bulog tidak diberi tugas untuk menjaga stok untuk yang di luar 3 tadi, bahkan yang sebenarnya disuruh jaga stok itu cuma beras. Kalau yang jagung dan kedelai ada program intervensi untuk menolong targeted kelompok masyarakat gitu, kita nolong seperti misalnya kita bantu para peternak kecil yang butuh pakan dari jagung, kita bantu pengrajin tempe ya, yang butuh kedelai gitu kan, itu yang kita bantu. Nah, jadi tidak diminta untuk menjaga stok. Nah, demikian juga untuk yang gula, daging kerbau dan minyak goreng itu pertimbangannya adalah bagaimana mendistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tapi tidak menjaga stok. Jadi penting masuk. Karena terus terang misalnya begini, kayak Indonesia itu kan gede banget ya. Dari Sangirta Laut sampai Puncak Jaya di Papua, Sangirta Laut di bagian utara dari Sulawesi, sampai di ujung-ujung pulau-pulau yang banyak sekali di NTT, gitu kan? Atau di pedalaman Kalimantan, di ujung pulau kayak seperti Pulau Mentawai. Itu semua Bulog menjangkau tuh, gitu. Dan tidak selalu bisnis komersial pergi ke sana. Nah, itulah yang kemudian disediakan oleh Bulog, mencoba menjangkau daerah-daerah terdepan, ya, terluar dari Indonesia tadi. Oke, kalau nanti seandainya worst case-nya beras ini sudah tidak bisa dijaga lagi gitu, kira-kira orang Indonesia nih, menurut pandangan Bapak ya, sebagai dosen dan guru besar, kita possible makan apa Pak? Ya sebenarnya Indonesia itu kan daerah tropis kepulauan ya. Indonesia itu sangat bagus untuk umbi-umbian. Ya. Kita punya banyak sekali umbi-umbian sebenarnya. Karena memang itu naturalnya gitu. Jadi sunatullahnya gitu kira-kira memang di kepulauan tropis itu umbi-umbian. Apalagi
berkaitan dengan di hutan, ya macam-macam kita punya, mulai dari singkong, ubi jalar, kemudian gembili, tales dan segala macam. Kita juga punya misalnya sagu, kita punya sukun, ya. Itu semua adalah sebenarnya sumber karbohidrat. Dan kalau kita bandingkan, padi itu kita bisa menghasilkan katakanlah 5-6 ton per hektar. Kalau kita tanam singkong di tempat yang sama, maka itu bisa sampai 80-90 ton per hektar. Jadi per hektar karbohidrat itu banyak alternatif lain. Hanya balik lagi, maukah kita makan rendang, ya, atau soto ayam, atau gudeg yang berhubungan dengan budaya kulineri kita itu dengan singkong? Nah, itu yang susah. Menurut saya, ke depan kita benar-benar harus mendayagunakan teknologi. Karena sekarang sudah ada dari umbi-umbian diolah dengan teknologi pangan menjadi beras. Tapi ini bukan beras dari padi. Misalnya kemarin ada beras porang. Ya. Itu sebenarnya teknologinya sama aja dengan porang, kan umbi. Itu bisa dipakai untuk yang lain. Jadi kita nanti bisa dengan teknologi pangan datang dari umbi yang produktivitas per hektar karbohidratnya lebih besar daripada padi, tapi kemudian dirubah menjadi berbentuk beras sehingga cocok dengan budaya kuliner orang Indonesia, budaya makanan orang Indonesia. Bisa tetap dibikin nasi tumpeng, tapi sebenarnya itu bukan dari padi. Tapi ini menurut saya harus kita lakukan ke depan untuk melakukan investasi itu. Sementara menunggu, kan orang lapar kan nggak boleh menunggu, nggak bisa ya. Ya kita harus tingkatkan juga produktivitas dari padinya supaya bisa lebih banyak kita menghasilkan beras. Karena sekarang saya katakan tadi produktivitas kita per hektar 5-6 ton. Potensial itu sudah bisa 8-9 ton. Jadi naik 2-3 ton per hektar. Itu artinya naik 40-an%. Jadi kalau yang dengan sawah yang tetap saja, kalau kita pakai teknologi yang benar dan itu bisa ditingkatkan, maka kita akan bisa dapat produksi yang lebih banyak gitu. Dan ini mudah-mudahan masih bisa ngejar terhadap penambahan penduduk, yang penambahan konsumen Indonesia yang makin hari memang makin banyak. Iya, apalagi kalau makanannya enak, nambah tuh nasinya. Ya, gitu. Oke, nah kalau kita melihat masalah di Indonesia selain beras kan ada juga gula yang harganya juga sempat naik, terus belum lagi pabrik-pabrik gula ini ditutup. Dari Bulog sendiri ada concern mengatasi hal itu nggak Pak? Sampai dengan saat ini belum, Bulog tidak mendapatkan tugas khusus menangani gula. Jadi Bulog masih terlibat dalam gula untuk konteksnya adalah komersial. Jadi kita berusaha untuk lagi-lagi menjual secara komersial di berbagai daerah dengan gula yang kita dapatkan baik dari produksi pabrik-pabrik yang ada di Jawa maupun dari luar Jawa, tapi kita usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Tapi ini bukan tugas utamanya Bulog, kita melakukannya secara komersial. Oke. Kita kan tinggal menghitung hari lagi ya untuk masuk di Ramadan, terus hari raya yang mana tadi Bapak bilang insya Allah nih bisa tercukupi. Apakah tiap bulan Bulog itu bertanggung jawab untuk memberikan bantuan Pak? Atau dilihat nih sekiranya, wah udah habis, sudah langka, baru dikasih bantuan? Oke, kalau sampai dengan saat ini tugas yang diberikan pada Bulog sampai dengan bulan Mei dan Juni kemungkinan. Ya, sampai dengan Juni. Jadi 6 bulan pertama tahun 2024. Itu sudah jelas tugasnya sudah ada. Nah, kemudian untuk SPHP sepanjang tahun. Kita akan tetap jual SPHP sepanjang tahun. Ya, tinggal masalah ngegas apa nggak ngegasnya aja gitu ya. Jadi kalau pas lagi kosong kita gas, kita kasih kemana-mana. Nah, tapi kalau nanti sudah mulai panen, sudah pada datang produksi dalam negeri ya kita rem, kita kurangi agresivitasnya Bulog masuk gitu. Nah, untuk semester kedua kita ikuti arahan pemerintah apakah itu dilanjutkan atau tidak bantuan pangannya. Dan ini saya pikir karena itu memang program pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR ya, seluruh partai saya kira terlibat. Kemudian juga
sudah diulang, jadi tahun lalu juga sudah ada, tahun sebelumnya juga ada model yang serupa, kita melakukannya sekarang. Ya, juga sampai dengan Juni. Oke, sambil melihat juga nanti iklim bagaimana begitu ya? Iya, tentunya begitu. Ya. Dan Tapi kalau bantuan pangan tetap terus. Walaupun panennya nanti bagus, mungkin yang akan kami kurangi SPHP-nya aja. Kalau bantuan pangan sampai dengan Juni full kita lakukan. Menyasar ke masyarakat yang membutuhkan. Paling membutuhkan. Oke, mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya gitu ya. Sambil melihat kalau memang iklimnya bagus, tadi petani-petani juga lancar untuk panen padinya, harga akan semakin turun tentunya. Nah, untuk kenaikan sendiri yang Bapak dengar dari respon masyarakat sebagai Dirut Bulog melihat gitu, bagaimana Pak? Kan pasti banyak yang teriak-teriak nih Pak ya dengan harga yang naik gitu. Iya, saya kira iya ya. Memang masyarakat Indonesia sensitif dengan harga beras, itu jelas. Dan saya kira semua paham mengenai hal itu, makanya kita melakukan berbagai usaha untuk mencoba mengendalikannya. Keberhasilan dari Bulog adalah menjaga tidak naik lagi. Ya, itu berhasil. Nah, memang untuk bisa turun lagi itu nunggu panen, harus nunggu panen. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa para petani kita tentu juga membutuhkan pendapatan yang layak, yang wajar gitu ya. Saya duga harganya tidak akan turun sampai serendah sebelumnya, gitu. Jadi misalnya dengan 2 tahun lalu rasanya nggak akan sampai segitu. Ya. Tapi ini akan turun dan mudah-mudahan akan terjangkau. Ya, tapi kita juga harus memperhatikan para petani kita membutuhkan juga karena mereka juga harus memenuhi kehidupannya, bayar sekolah dan lain-lain. Jadi akhirnya ya ini kita akan mencapai nanti suatu kondisi normal yang baru. Ya, dengan harga saya tidak tahu berapa, tapi harga akan turun tapi tidak akan serendah sampai dengan 2 tahun lalu. Karena kalau dilihat tuh harganya dulu ada yang per liter 8.000, 9.000, sekarang tuh 14.000 yang tadi Bapak juga ceritakan, bahkan sampai 16.000. Itu sebenarnya membedakan harga dari yang segitu sampai itu apa sih Pak? Nah ini, Indonesia itu istimewa loh, ya, yang kita harus juga ingat. Ada yang paling ngetop mungkin namanya Cianjur Kepala, beras Cianjur Kepala, atau beras Pandanwangi, atau beras Rojo Lele, atau kalau orang Jawa Tengah pernah dengar namanya ini juga terkenal banget, namanya beras Delangu, namanya. Itu beras bagus. Beras yang kualitasnya bagus banget gitu dan enak banget. Ya, kalau beras-beras yang begini biasanya mahal karena ini super premium, gitu. Dalam keadaan normal aja mahal, gitu. Dan petani yang saya tahu persis misalnya petani Cianjur yang menghasilkan beras Cianjur Kepala itu, seluruh beras bagusnya dia jual ke Jakarta dengan harga yang mahal, dengan harga yang bagus. Buat dia sendiri, dia beli dari beras dari daerah lain yang lebih murah, sehingga dia punya untung kan jadinya. Kan dia kan juga harus makan juga. Jadi dia punya untung, inilah yang menjadi income dia. Nah jadi kita juga harus lihat kalau pada saat melihat harga beras harus lihat gitu. Apa jenis beras apa ini? Apakah ini beras kualitas kah, berkualitas premium kah atau medium kah atau yang bagaimana gitu. Atau misalnya beras merah. Itu harganya sekarang 40.000, 50.000 per kilo. Ada beras hitam, itu 60.000 per kilo. Tapi itu kan memang beras super premium ya. Kita nggak bisa generalisasi gitu beras-beras kita itu. Yang tadi disebut misalnya 8.000, 9.000 per liter, itu biasanya kalau jadi per kilo mungkin 11.000, 12.000. Nah, itu beras standar. Yang kita juga sekarang rasanya akan sampai di situ juga. 12.000, 13.000 buat yang medium standar ini. Nanti yang premium standar kasarnya itu mungkin akan di 14.000, 15.000. Tapi yang kalau misalnya dicari masih ada. Misalnya kemarin ada yang lapor mentik wangi namanya. Itu memang berasnya pulen, wangi, enak banget. Harganya 21.000, 20.000. Biasanya pada keadaan normal harganya 18.000, 19.000. Gitu loh. Jadi Indonesia ini makin advance. Masyarakat kita tuh makin beragam, makin juga pendapatannya makin tinggi dan sebagainya. Maka selera itu menjadi sesuatu yang nggak bisa dihindari. Sama seperti ada yang senang misalnya gudeg, ada yang senang makanan yang lain dan sebagainya. Ya
menurut saya itu bagian dari perkembangan masyarakat gitu, yang harus juga kita bisa terima. Tapi yang membedakan tuh dari mana, Pak? Dari padinya atau dari pengolahannya? Dari padinya. Itu sudah dari padinya, dari jenis padinya. Ya, nanti dia kan padi itu tanaman ya, punya genetik tertentu gitu. Sama berbedanya satu padi dengan padi lain, sama seperti saya dengan kamu gitu. Jadi ya seperti itu. Dan dia akan menjadi, mungkin dia, bahkan kadang-kadang beberapa beras yang premium, super premium itu panennya setahun cuma sekali dan sedikit gitu. Jadi ya memang mahal gitu kan. Ada lagi misalnya beras organik, lebih mahal lagi. Iya. Nah, iya. Beras yang untuk diet ada Nah, juga. itu buat diet gitu. Jadi menurut saya apa namanya? Ya tadi kalau pakai istilahnya itu Indonesian is an advanced civilization gitu. Kita budaya yang maju, dan keberagaman itu menurut saya suatu kenyataan yang nggak bisa dihindari. Jadi makanya pemerintah lewat Bulog, pertama yang kita amanin yang kelompok paling membutuhkan, kelompok katakanlah sebut kelompok miskin ini. Mereka itu sumber energinya ya tenaga. Mereka bekerja dengan mengandalkan tenaganya. Jadi pokoknya mereka tenang. Udah, berasnya udah tersedia. 22 juta keluarga loh. 22 juta keluarga itu kalau satu keluarga isinya 3 orang aja, itu berarti sudah 60-70 juta orang. Itu yang diamankan dengan itu. Kemudian ditambah di atasnya. Ya, satu level di atasnya, yang mungkin nggak dapat bagian beras bantuan pangan, tapi lagi kesulitan untuk dapat beras murah. Nah ini kita isi dengan SPHP. Tadi sudah saya katakan hampir 400.000 ton, 380-an ribu ton sudah disalurkan tahun ini saja. Jadi mereka juga punya alternatif. Ya kalau ada yang protes, Pak, harga beras SPHP nggak terlalu enak gitu kan? Ya kan ada pepatah katanya. Ada rupa, ada rasa, ada harga dong. Iya. Nah, kan gitu ya. Jadi ya memang yang biasanya dia makan dan enak itu harganya sekarang lagi mahal. Nanti kalau panennya sudah datang kan normal lagi. Jadi ya ini siklus yang harus kita hadapi. Ya, tidak mudah. Saya tidak mengatakan, tidak menganggap ini enteng, tidak. Ini banyak saudara-saudara kita yang kesulitan ya. Jadi itulah yang kita bantu. Nah, beras di Bulog sendiri selain akhirnya dibagi ke masyarakat, ini bisa dibeli nggak sih, Pak? Bisa. Yang SPHP bisa. Selain kita ngedapetinnya di mana? Kalau SPHP pasar modern? Di SPHP itu ya, kami menyalurkannya hampir ke 26.000 titik. Termasuk di pasar modern. Ya. Kemudian juga ada beras komersial. Beras komersial Bulog tuh ada beberapa yang dengan merek yang bagus. Jadi Bulog punya yang bantuan pangan yang paling murah, gratis, SPHP di atasnya, komersialnya juga ada, gitu. Kalau mau yang saya apal karena memang tempat kita ya, pergi ke Kelapa Gading, itu ada namanya BOSS, Bulog One Stop Service. Di situ semua beras Bulog ada dan bisa beli berapa saja. Kalau beli online bisa? Beli online bisa. Di mana? Browsing aja. Ada kok, bisa. Oh, di forumnya Bulog apa di platformnya? Di platformnya semua. Rasanya sekarang di semua platform ada ya. Cuman memang sekarang ini lagi kosong. Oh. Ini akhir-akhir ini lagi susah gitu karena ya sudah habis, sudah terjual, dan kami mendahulukan yang ada dibagikan ke masyarakat langsung gitu. Saat ini mungkin terus saya jujur mengatakan di online lebih susah. Tapi masih ada beberapa. Iya. Bulog lagi pengen punya platform sendiri, tapi belum. Masih kita mau bangun. Oke. Soon lah ya. Soon. Jadi bisa beli produk dari Bulog. Yes. Termasuk beras yang ada di Seling Bapak itu yang bisa kita beli. Ini SPHP. Kalau ini SPHP, ini yang saya katakan tadi, ini adalah yang terjaga harganya sesuai dengan head. Ini yang kita bagikan termasuk ke retail modern. Terus ini yang saya bilang tadi komersial. Ini beras premium. Sentra Ramos. Jadi sudah dinyatakan jenisnya. Ya. Kalau yang ini, ini lebih hebat lagi yang ini nih. Ini lebih hebat lagi. Ini beras dikasih vitamin, dikasih tambahan vitamin. Ya, ada vitamin, terutama vitamin A. Jadi Fortifit ini maksudnya difortifikasi. Dia ditambah dengan vitamin di dalamnya. Sehingga kita kan punya problem ya di Indonesia, salah satunya itu namanya anemia, masalah kesehatan anemia, kekurangan vitamin A. Jadi kita gunakan beras untuk mendelivery
vitamin A ya, kepada masyarakat. Berarti untuk harganya juga ini lebih beda. mahal dong. Iya dong. Ini harga komersial. Oke. Ini yang harga bersubsidi. Oh. Ini yang harga kita jamin sesuai dengan harga bersubsidi. Kalau ini harga komersial. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan beras-beras lain yang super premium, ya so-so lah. Bersaing lah. Oke. Gitu. Jadi Wah, saya nggak luar jadi biasa jualan ya. di sini jadi. Berkutat di dunia pangan, perberasan sekarang ya Pak ya. Ini pasti bikin Bapak sibuk nih ya. Untuk membagi ke kampus aja kan pasti waktunya lebih jadi terbatas. terbatas. Kalau untuk menjalankan hobi bersama keluarga gimana Pak? Saya udah sering diprotes sama anak-anak. Pak, kapan liburannya? Ya, kan saya baru 3 bulanan ya. Jadi kita lihat lah, mudah-mudahan saya yakin kok nanti akan ada kesempatannya juga. Bahkan untuk weekend juga Pak? Paling saya isi dengan olahraga. Saya butuh olahraga. Kalau nggak fit nanti repot gitu kan. Iya. Ya, Nanti masyarakat jalan marah kaki. lagi. Iya, makanya justru itu. Nanya Pak beras gimana? Iya. Oke, luar biasa seru ya ngobrol sama Pak Bayu. Jadi gimana sahabat Liputan 6 sudah terjawab kan? Kalau beras itu susah, kalau beras itu langka karena memang balik lagi tadi musim, iklim, tapi pasti dijamin ya Bapak bertanggung jawab Insya Allah. akan membagikan beras ke masyarakat. Ya, insya Allah. Mantap, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak kalau ada Siap. kesempatan. Dengan senang hati. Terima kasih. Ya, oke, sahabat liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Direktur Utama Perumbulok Bapak Bayu Krisnamurti. Dan akhirnya gimana? Pertanyaannya sudah terjawab kan? Kenapa beras itu jadi langka dan mahal? Tapi komitmen dan juga janji dari Bulog sendiri akan memenuhi dan mengantisipasi, pokoknya pasokan beras untuk masyarakat bakal aman. Yaudah, kalau gitu akhir kata saya Sheila Oktarina pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan sampai jumpa di bincang liputan 6 lainnya. Bye.